Selamat pagi sahabat GKPS TV dan salam sukacita menyambut hari yang baru di pagi hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu ada dan berada dalam hidup kita. Saudara yang ditebus dengan harga yang mahal oleh darah Kristus. Sebelum memulai semua aktivitas kita, baik rutinitas dan non-rutinitas, mari kita mengisi dan membenahi diri dengan kekuatan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kasih-Mu yang telah memberi kehidupan kami. Biarlah kami hidup dalam firman-Mu dan saat ini kami mau mendengarkannya. Berkatilah kami. Amin. Sahabat GKPS TV, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Demikian firman Allah. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sahabat GKPS TV, menjalani kehidupan bukanlah perkara yang mudah dan tak semudah yang kita bayangkan dan yang kita lihat. Banyak hal warna-warni yang kita alami dalam kehidupan ini. Terkadang warna yang kita harapkan atau yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau terjadi dalam hidup ini. Terkadang kita berharap warna putih, malah yang terjadi warna hitam atau sebaliknya. Kita juga harus mampu menerima warna hidup yang tidak kita sukai, bahkan menyukai yang tidak kita sukai dan menikmati yang tidak ternikmati. Hal ini bukan hal yang mudah, sangat sulit dan butuh proses dalam hidup. Karena tidak hanya menyangkut iman, tapi juga menyangkut hal yang lain secara holistik. Situasi dan kondisi ini membuat hati dan pikiran kita, bahkan iman percaya kita, tergoncang dan goyah. Reaksi itu membuat kita tidak bahagia, bahkan juga mengganggu orang lain. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi semua situasi dan kondisi yang berubah-ubah, namun hati kita tetap teguh? Dan tidak juga 4S, stres, stroke, suruk, stop. Kita sangat butuh solusi dalam keadaan tersebut. Banyak orang mencari solusi yang terkadang solusi itu menambah persoalan baru, bukan malah memberi jalan keluar. Mengatasi satu masalah malah muncul masalah yang baru. Kalau diumpamakan dalam penyakit, sakit asam urat, diberi obat asam uratnya sembuh, tapi mengganggu bagian ginjal. Itu artinya tidak pernah tuntas. Sahabat GKPS TV, saya tertarik dan membaca satu tulisan yang mengatakan demikian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ini luar biasa maknanya. Persoalan selesai tidak berkepanjangan. Pokoknya selesai. Kita mengharapkan hal yang demikian, ada solusi yang menyelesaikan semua yang kita hadapi dengan solusi yang benar. Di manakah kita menemukan hal tersebut? Sesungguhnya kita menemukan hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu sendiri adalah Yesus Kristus. Maka sebelum kita melakukan segala sesuatu, lebih baik berkoordinasi dengan Tuhan. Di setiap aktivitas kita, apapun itu, memohon arahan dan petunjuknya. Kalau kita perhatikan para pegawai negeri biasanya ada apel pagi untuk menerima arahan dari pimpinannya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, supaya semua arahan dengan baik dan mencapai tujuan dan yang tepat sesuai dengan arahan dan benar. Mengapa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu istilah kesehatan. Hal ini yang mau dikatakan firman Tuhan di pagi hari ini untuk menuntun dan membentuk kita supaya mampu menghadapi seluruh realita hidup dan kita berani hidup dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan kewajiban kepada Tuhan. Mengapa kepada Tuhan yang pertama? Bukan kepada yang berurusan langsung dengan kita. Itu kan cepat. Ya, itu cepat. Tetapi tak tepat. Tetapi yang cepat dan tepat
hanya pada Tuhan yang mengatur seluruh keteraturan ciptaannya. Melalui profil Raja Daud yang mengingatkan anaknya Salomo di masa tuanya dan akan mengakhiri pertandingan hidup di dunia ini, Daud memperlengkapi keturunannya menghadapi kehidupan. Karena kehidupan tidak mudah untuk dijalani dan menghadapi hal tersebut, dia tidak menjauhi diri dari firman Tuhan. Raja Daud pertama kali mewariskan warisan yang tidak pernah habis dan tidak bisa dijual bahkan digadaikan. Tetapi warisan yang sungguh-sungguh bisa menjadi pengarah kompas kehidupan dan menolong hidup. Raja Daud tidak terlebih dahulu mewariskan tahta atau kekayaan, tetapi lebih dahulu memberi nilai rohani kepada anaknya Salomo. Berbeda dengan banyak orang tua yang lebih dahulu memberi surat wasiat untuk keturunannya agar tidak berkelahi. Padahal itu justru yang membuat berkelahi karena ada merasa yang kurang adil. Jika warisan rohani lebih dahulu, itu akan menuntun dan mengedukasi untuk berhati yang baik, meniru Kristus. Dan di situ tidak ada ketidakadilan, tetapi warisan iman semua merasakan adil. Perkataan lakukanlah kewajibanmu kepada Tuhan itu bukan soal pilihan hidup, tetapi itu adalah tanggung jawab hidup yang harus dijalankan. Orang yang hidup dalam tanggung jawab di hadapan Tuhan adalah orang yang hidupnya menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itu jelas arahnya dan arah itu tidak bisa dibelokkan, tetapi harus diikuti karena itu tidak pernah salah jalur, salah alamat karena firman Tuhan. Jadi orang yang tidak hidup dalam jalan yang ditetapkan dan diaturkan Tuhan, itulah ciptaan yang tidak bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab, dialah yang terus berpegang dan berpatokan pada ketetapan Allah. Ketaatan menyeluruh dalam hidup bukan perkara suka atau tidak suka. Sesungguhnya suka atau tidak suka, jalan Tuhan menjadi hal yang kita sukai. Karena ketaatan itu tujuannya jelas untuk kebahagiaan kita, yaitu supaya engkau beruntung dalam segala yang dilakukan dan yang dituju. Beruntung bukan dalam arti hanya sukses materi, tetapi hidup yang terarah, stabil, dan berada dalam penyertaan Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan pada Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan diberikan kepadamu. Ini jelas, tegas, dan tandas. Dikatakan bahwa yang pertama mencari kerajaan Allah. Jangan dibalik. Lebih dahulu mendapatkan segala sesuatunya banyak dan banyak rezekinya, baru dia mencari kerajaan Allah. Itu konyol. Karena itu saudara, sahabat GPS TV, selamat menjalani hidup yang terarah di dalam 2026 dan arahkanlah kompas kehidupanmu kepada jalan yang telah ditetapkan Tuhan dan jadilah menjadi orang yang terarah, sebab orang yang terarah yang bisa mengarahkan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bahagia menerima firman-Mu dan firman-Mu satu-satunya yang mengarahkan hidup kami supaya terarah hanya dalam arah yang sudah Kau tetapkan, yaitu di dalam satu nama Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Dari siapapun, Engkau tahu
PKPS